Alhamdulillah kita masih bisa melangkah dan melangkah ke tempat yang di dalamnya ditaati Allah, dita'zim syariatnya, sehingga langkah itulah yang berguna di dunia sampai ke akhirat sana. Oleh itu patut kita bersyukur, mudah-mudahan ini berkelanjutan sampai terakhir umur, dan mudah-mudahan dapat husnul khatimah. Ma'asyiral kiram, semoga Allah SWT juga selalu membuat kita orang yang pandai mengenang budi dan jasa seorang anak manusia termulia Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita menikmati apa yang beliau dakwakan, yang beliau sampaikan, tanpa harus mengalami seperti yang beliau alami. Beliau subhanallah sampai dituduh bermacam-macam tuduhan. Awak melihara jenggot dituduh, dibilang kayak tusuk sate aja tidak sanggup menerima aja kan. Ini tidak, Nabi sampai ditusuk badannya dengan senjata tajam, dibunuh para sahabatnya dalam waktu yang atau dalam jumlah yang sangat banyak, harus meninggalkan negeri tumpah darahnya, negeri yang paling disucikan pula, Makkah Al-Mukarramah, dan hijrah ke Madinah. Tidak boleh pula balik lagi ke Makkah. Oh ya kan, awak pindah sebentar, habis itu dah aman, boleh pulang ke kampung lagi kan? Dan Nabi tidak. Subhanallah. Dan alhamdulillah kita kadang-kadang diolok-olok orang, tidak sampai dituduh gila. Ada pernah dituduh orang gila? Tidak kan? Nabi dituduh gila. Subhanallah. Pernah dituduh gila? Belum kan? Nah, makanya sabarlah sikit. Nah, sabar. Paling-paling dituduh Wahabi. Nah, jadi oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Alhamdulillah saya juga belum pernah dituduh gila. Alhamdulillah. Masih ringan. Kalau Allah tahu iman kasih masih lemah, tapi di atas standar ya. Di atas standar rata-rata lah. Tapi belum sampai ke nilai yang excellent, mumtaz. Dan kita berniat untuk itu. Berniat untuk itu. Inilah tema kajian pagi ini. Oleh itu maka jangan lupa mengenang jasa beliau dengan senantiasa memberikan terbaik. Andainya Nabi hidup sekarang, tinggal pula di tempat ini, Bunga Raya ini, pasti tiap hari kita antar pembukaannya, antara nasi lemak, antar apa nih pembukaan yang favorit sini? Nasi biryani. Masya Allah, ada yang pandai buat sini. Syekh, Masya Allah, jazakallah khairan, a'zamallahu kal ajr ini. Saya merasakan masakannya, Masya Allah, luar biasa, jazakallah khairan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, tapi beliau tak ada bersama kita. Oleh sebab itu jangan lupa doa yang terbaik untuknya. Salawat dan salam. Tak tanggung-tanggung, Allah yang ajarkan dan Allah yang contohkan. Apa kata Allah SWT? Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang beriman, salawatlah dan salamlah kepadanya sebanyak-banyaknya. Subhanallah, Allah yang ajarkan kita. Oleh sebab itu banyak-banyak ya salawat kepadanya, dan itu menguntungkan kita pula. Seperti kita mengucapkan Allahumma ufirli warhamni 10 kali, itu semuanya diijabah Allah SWT. 1 kali selawat kepada Nabi, Allah balas 10
kali dan salawat dari Allah adalah ampunannya dan rahmatnya. Cukup gitu ya, cukup gitu aja kajian kita subuh ini. Sudahlah, kan hanya kultum, kuliah terserah antum. Nggak capek gitu. Hah? Kita cukup sampai di situ? Hah? Mana? Jamnya apa? Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah. Jangan pernah berhenti berniat berbuat baik. Awalnya aman buat, jangan pernah berhenti berbuat baik. Enggak. Saya katakan berniat berbuat baik. Kita berbuat baik mungkin tidak bisa seperti orang. Nak bicara tentang orang yang bangun masjid ini. Siapa yang bangun masjid? Yang bangun masjid ini siapa? Ya orang Arab. Sah? Kita sekampung buat tak kapan selesainya, sah? Sahih? Enggak yakin nampak-nampaknya. Kalau kita yang buat sekampung lama selesainya, tapi orang tuh sekejap selesai. Kadang satu orang yang bangun bisa buat kayak gitu. Bisa kita buat. Hah? Bisa enggak? Bawa sini duitnya. Saya nak bangun masjid, bawa sini duitnya. Kita mau tapi tak mampu, sahih? Atau mampu tapi tak mau. Tapi orang tuh mampu dan mau. Maka beruntunglah kita yang tak mampu tapi mau. Sahih? Tidak bicara tentang orang yang menyiapkan perbukaan seperti Raja Salman misalnya. Untuk Indonesia dia sediakan paket 200.000. Belum lagi di dunia yang lain. Ada juga niat enggak? Andainya saya jadi Raja Salman atau seperti beliau, saya buat seperti yang dia buat atau lebih sah. Cuman niat hati nak memeluk gunung, apa daya? Piti tak ada. Iya. Karena memeluk gunung itu perlu piti. Jangan sembarang penuh, nanti kena denda. Ini gunung milik saya kata orang. Itu sah? Nah, niat hati nak meluk gunung tapi apa daya? Piti tak? Piti tak piti je. Tak tahu antum? Tak tahu. Saya tunjukkan. Kalau tak saya tunjukkan. Niat hati nak meluk gunung piti tak dong. Nak bicara tentang orang yang pergi berjihad. Dengan saudara-saudara kita di Palestina dihina dan direndahkan oleh Yahudi, ingin rasanya kita pergi, sah? Radikal nanti. Ingin kita, sebagaimana dulu dari Amuriya sana, seorang wanita muslimah dilecehkan, lalu dia berikan wa mu'tasimah, wahai mu'tasim, waktu itu khalifah Bani Abbas. Sampai berita itu ke telinganya, dia bersumpah, demi Allah saya tidak akan mandi junub sampai Amuriya ditaklukkan. Apa cerita bulan puasa mandi junub bulan? Iya. Dia bersumpah tidak akan mandi junub sampai Amuriya ditaklukkan. Bisa? Le tolok. Hah? Berniat pun datang. Kaum muslimin muslimat dirahmati Allah SWT. Salahuddin Al-Ayyubi ketika Palestina dipegang oleh kaum Salim, berbuat aniaya dan sesukanya di situ, menzalimi kaum manusia, menumpahkan darah. Salahuddin juga menghindari makan. Dia tidak makan sampai Baitul Maqdis ditaklukkan. Akhirnya terpaksa dia mengkonsumsi suplemen atau suplemen, tapi tidak makanan pokok. Bisa? Tidak sanggup juga itu. Itu adalah. Lalu apa yang bisa kita buat kaum muslimin?
Kita bukan tidak mau, tapi tak mau. Subhanallah. Kita temukan jawabannya dalam sunnah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral kiram, ma'asyiral kiram, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bahwa orang-orang yang bertemu dengan Ramadan dengan yang tidak bertemu dengan Ramadan, ini kan banyak kemarin berniat puasa tapi tak sempat puasa, kan ada mati di bulan Sya'ban, 2 hari lagi Ramadan dah meninggal. Atau mungkin kita hari ini berniat nak dapat Lailatul Qadr, Ashrul Awakhir, sudah direncanakan kita akan sholat begini sah, tapi pas di pagi harinya kita sudah out, tidak dapat ikut. Ma'asyiral kiram. Tetapi orang yang mendapatkannya dengan yang tidak mendapatkannya, jaraknya dalam surga seperti antara langit dan bumi. Tidak tahu antumnya Ramadannya? Hebat Ramadan itu. La mathla lahu, la idla lahu. Tidak ada yang bisa menandinginya. Kaum muslimin, datang 2 orang masuk Islam sama-sama di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masuk Islam, baru masuk Islam sih. Atau baru juga? Sudah lama tuh baru? Kok senyumnya ragu? Belum yakin juga? Sudah lama kan? Sejak lahir? Alhamdulillah, beruntung. Nah, beruntung. Jadi baru masuk Islam. Yang satunya sangat bergiat beribadah. Kalimat sangat bukan berarti yang satu tak giat. Paham tak? Kalau kan kadang-kadang memahami dia lebih bersungguh-sungguh, berarti yang lain tidak sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh juga, tapi ini berlebih. Sampai dia ikut berjihad dan syahid. Tahu tidak orang mati syahid pahalanya? Orang mati syahid gimana? Langsung masuk surga tanpa hisab. Yang satu hidup setahun setelahnya, lalu meninggal bukan syahid, meninggal biasa. Pernah dengar kan? Pernah dengar kan? Tolong ceritakan. Sudah pernah dengar? Tolong ceritakan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, meninggal setelahnya, mati normal, dibem dan ringan. Malam harinya bermimpi salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga. Siapa? Talha bin Ubaidillah. Ansar atau Muhajirin? Muhajirin. Berapa orang Ansar, berapa orang Muhajirin dari 10 yang dijamin masuk surga? Ada 10 sahabat dijamin masuk surga. Berapa orang Ansar, berapa Muhajirin? Tidak ada tulisan di situ, Bang. Tahu sih? Pak, saya di absen satu-satu. Kita absen satu-satu ya. Ya. Baik. 1 Abu Bakar. Orang mana? Orang Mekah, Muhajirin. Yang kedua Umar. Orang mana? Orang Mekah, Muhajirin. Ketiga Utsman. Orang mana? Mekah, Muhajirin. Yang keempat Ali bin Abi Thalib. Orang mana? Mekah juga, Muhajirin. Yang kelima Sa'ad bin Abi Waqqas. Orang mana? Mekah juga, Muhajirin. Yang keenam Abu Ubaidah bin Jarrah. Orang mana? Mekah juga, Muhajirin. Yang ketujuh
Zubair bin Awam orang mana? Mekah juga muhajirin. Ini habis semua nampak ini. Yang ke-8 Abdurrahman bin Auf orang mana? Mekah juga muhajirin. Ini kan nak 9. Sa'id ibn Zaid ibn al-As orang mana? Mekah juga muhajirin. Terakhir sahabat kita ini Talha bin Ubaidillah orang mana? Mekah juga. Berarti muhajirin. Berarti semuanya semuanya muhajirin. Itu tanda. Kalau ditanya lagi pertanyaan selanjutnya, mana yang lebih afdal, muhajirin atau ansar? Ragu lagi, muhajirin lebih afdal daripada ansar. Jelas ya? Sebab selalu sebut al-muhajirin wal ansar, al-muhajirin wal ansar, al-muhajirin wal ansar. Nah, Talha bermimpi. Apa dia punya mimpi? Masya Allah, masuk di depan, sampai di depan pintu surga. Masuk depan pintu surga. Nah, bersamanya ada 2 orang tadi yang baru masuk Islam tadi, yang mati setahun yang sebelumnya dan yang meninggal baru saja setahun setelahnya. Lalu datang malaikat dari dalam surga. Kan kalau tidak ada izin tak boleh masuk dulu kan. Datang, dipanggil pertama kali. Siapa dipanggil? Yang baru meninggal, yang tidak mati syahid. Subhanallah, yang tidak mati syahid dipanggil. Iya, terus masuk surga, diantar. Lalu kemudian keluar lagi malaikat. Dia dipanggil fulan yang meninggal mati syahid. Berarti mana yang dulu masuk surga? Yang baru meninggal. Yang tadi kedua, tapi dua-duanya masuk surga. Subhanallah. Kemudian si Talha nunggu di depan itu surga, kan belum dipanggil. Akhirnya malaikat itu keluar lagi. Kamu pulang dulu. Pulang dulu. Belum saatnya. Awak ada dijamin masuk surga, tapi belum boleh. Belum mau masuk. Kenapa tak boleh masuk? Belum mati. Jadi kalau nak masuk surga, mati dulu. Maka jangan takut. Mati. Maka di antara yang diutamakan pula dalam syariat kita adalah siapa yang minta kepada Allah mati syahid, sidqan min qalbihi, jujur dari hatinya, bukan basa-basi, Allah beri dia rezeki mati syahid sekalipun duduk atau mati di tempat pebaringannya. Nah, Talha selesai mimpi terbangun. Karena dia tidak tahan penasarannya, dia ceritakan sama yang lain. Mana tahu ada jawaban. Mimpi baik kan boleh diceritakan. Viral pula cerita itu di Madinah. Viral tahu ya? Iya. Artinya jadi pembicaraan orang ramai. Sampai ke Nabi SAW cerita itu. Semua mereka heran, kok bisa? Kan selama ini yang terbangun dalam memori kita, dalam asumsi, persepsi kita, orang mati syahid lebih dulu masuk surga. Apa sebab? Tanpa hisab. Ternyata ini lebih dulu. La ilaha illallah. Hanya tidak usah pergi jihad lagi nanti kan itu. Kalau kita kan gitu kan, tidak jihad dulunya. Bukan, ma'asyiral kiram. Lalu sampai ke Nabi SAW yang katakan, mimma ta'jabun. Kenapa kalian heran? Alaysa qad la makatha ba'dahu sanah. Bukankah ini masih hidup setahun setelahnya? Wa qad shalla kaza wa kaza rak'ah. Dia salat demikian banyaknya. Kemudian ini disebut amalan-amalannya. Wa qad adraka Ramadan. Dia telah bertemu dengan Ramadan, dan itu tidak.
fa innahu la mithlalah. Lalu Nabi bersumpah, wallazi nafsi biyadihi. Ini sumpah dari siapa? Nabi SAW. Kalau sumpahnya Nabi menyebutkan sesuatu dengan sumpah, artinya benar-benar terjadi. Wallazi nafsi biyadihi lama bainahuma fil jannah kama bainas samai wal ardh. Beda tingkat surganya antara mereka berdua seperti antara langit dan bumi. Tahu cara Pak? Apa mau yang di bawah apa di atas? Mau tingkat atas, mau tingkat bawah? Ragu, milih itu aja Pak ya. Nah, di atas. Semakin ke atas semakin semakin ke atas semakin mewah. Rumah di basement dengan rumah di lantai di atas, mana yang lebih mahal sewanya? Tidak pernah nyewa rumah, mana tahu sih. Jadi kaum muslimin dan muslimat, antara langit dan bumi, tahu tidak jarak antara langit dan bumi? Cobalah ukur sih. Jaraknya antara langit dan bumi dalam Athar Ibnu Mas'ud, dan ini tidak mungkin diriwayatkan sendiri karena dia tidak pernah ke langit. Pasti dari Nabi alaihissalatu wassalam, adalah lebih kurang 500 tahun perjalanan. Dekat. Biar antum tahu jauh atau tidak jauhnya, ya sewa pesawat untuk jarak perjalanan 500 tahun perjalanan. Coba bisa habis umur belum sampai. Aku itu tidak usah diteliti, tidak usah diteliti. Makanya konsep kita beriman dulu baru berilmu. Ya, imani yang disampaikan Allah dan Rasul. Kalau sempat telitilah. Kalau tidak usah. Antum nak teliti ke bulan aja, tidak usah mimpilah ke bulan Ustaz. Paham? Mimpi aja tidak usah. Coba pergi ke bulan itu, sekali perjalanan pesawat yang kita tumpangi itu hanya butuh 100 miliar dolar. Coba hitung Ustaz, 100 miliar dolar. Coba itu. Tidak pernah yang tunu yang duit sebanyak itu ya. 100 miliar dolar. 100 ribu kan? Ya. Kali dolar berapa sekarang? 15.600. Tidak muat. Tidak terbaca. Yaitu lebih kurang 1.560 triliun. Itu siapa yang sampai Pak? Negara kita dengan utang APBN-nya berapa? 2.500. Sekarang habis 1.600 lebih untuk sekali jalan. Oleh sebab itu tidak usah mimpi-mimpi itu mimpi buruk itu. Mimpi buruk. Anak-anak ke sekolah tidak usah belajar itulah, tidak ada guna dah. Sebab Allah katakan walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Ketinggalan kita usah, tidak apa-apa ketinggalan ke bulan, tapi jangan ketinggalan ke surga. Biar ketinggalan pergi ke bulan, tapi tidak ketinggalan pergi ke surga. Ada pula orang Islam bilang, Ustaz bicara tentang surga neraka, tentang Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Orang dah sampai ke bulan katanya. Lalu kita bilang, apa kan tidak pernah ke bulan, ke surga tak jauh, tambah jauh juga. Iya, ke bulan tidak pergi, ke surga pun tak diansur-ansur kerjanya. Ya Pak, ini yang begini nih, ke bulan tidak pergi, ke surga pun tambah jauh. Paham Ustaz? Atau nak pergi ke Mars. Di sini masih banyak tanah kosong sih. Sah? Iya, orang nak pergi ke Mars, bikin pemukiman di situ. Sini masih banyak tanah kosong kan? Ini Ahmad bilang nak buat rumah di Siak nih katanya. Dikiranya murah tanah di sini. Memang gayanya hutan mat, tapi mahal. Ada 500.000 semeter kan? Kalau sekilo
Sekilo murah man. Sekilo bolehlah minta sama beliau nanti bawa pulang. Tapi kalau untuk 1 meter untuk bikin rumah, mimpi lagi kita. Tapi lumayan kalau antum punya duit, daripada mikir pergi ke Mars, lebih baik beli tanah kapling di Siak ini. Kan 500, berapa kaplingnya bro? 600 meter kali 500 ya 300 juta. Masih dalam daya jangkau antum, saya benda. Nah, dia masih, kalau saya enggak. Tapi kalau nak ke Mars, kabar-kabarnya ini berita burung aja ini. Berita burung, 1 orang hanya perlu $1 miliar. 1 miliar dolar. Kita hitung lagi, ada salahnya selama ada kalkulator. 1000, 1000. 1 miliar salah saya. Ini 1000, 1 miliar dikali sekali lagi 14.600 lagi tadi. Antum perlu hanya 15 triliun untuk 1 orang. Belum tentu selamat. Belum tentu selamat. Ada yang mimpi nak pergi lagi? 1 orang. Tahu enggak 15 triliun itu bisa 2 atau 3 provinsi di Sumatera. Belanja APBD 2 provinsi atau 3 provinsi di Sumatera. Tuh nak pejuang? Enggak. Untuk kita tidak usah mimpi lah dulu. Lebih baik arahkan anak-anak sekolah kita, anak-anak remaja kita untuk mengkapling tanah di surga. Alhamdulillah biayanya murah meriah. Tidak seperti pergi ke Mars yang mahal tapi tidak selamat. Kan belum ada yang selamat kan? Belum kan? Alhamdulillah. Jadi buang-buang mimpi-mimpi buruk kayak gitu, penghayal tinggi kita. Biarlah orang itu pergi, tidak apa-apa. Saya anak saya tidak usah pikir itu. Anak saya usah pikir, kita pikir untuk masuk surga. Nah, kembali ke sini. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah SWT. Jarak antara keduanya seperti langit dan bumi. Nah, itu puasa. Itu tidak ada tuan-tuan nak berniat menyempurnakan puasa ini. Ada berniat? Tidak nak berniat dong. Kenapa? Kaum muslimin dan muslimat, banyak amal yang didapat orang pahalanya walaupun dia tidak mengerjakannya. Kalau dia harus kerjakan sendiri, tidak mampu. Tapi dengan niat dia dapat. Tak percaya nampak itu Rasul tak bukti nak. Tadi dengan niat orang akan dapat yang kalau dia kerjakan dia tidak dapat. Ada contohnya tak? Tak paham lah. Pahamnya? Kaum muslimin dan muslimat, Nabi katakan, Inna Allah katabal hasanati wasayyiat. Allah sudah menuliskan kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Man hamma bihasanatin falam ya'mal biha. Siapa yang berniat membuat satu kebaikan lalu dia tidak laksanakan, tidak dia kerjakan, apa hasilnya? Kembali dengan tangan kosong? Enggak. Coba lihat kaum muslimin, man hamma bihasanatin falam ya'mal biha kutibat lahu hasanatun kamilah. Siapa yang berniat buat kebaikan lalu tidak jadi dia kerjakan, maka dia dapat satu pahala kebaikan sempurna, kamilah, sempurna, tidak dikurangi.
Allah, baru berniat aja dapat pahala. Maka jangan berhenti berniat baik. Sekarang kita di depan kita ada 10 malam terakhir, malam-malam terindah. Di antaranya ada satu malam namanya Lailatul Qadr. Tahu tuan-tuan nilai Lailatul Qadr itu? Rukuk, sujud, zikir, baca Quran, ibadah, bayar zakat, buat baik dan sedekah dan sebagainya selama lebih dari 83 tahun. Itu sebanding dengan beribadah di malam Lailatul Qadar. Syekh, atau apa kerjanya? Berdagang. Masya Allah. Andainya antum bekerja panen sawit sehari saja atau semalam saja, tapi digaji oleh majikannya, Allah pemiliknya, gaji 83 tahun. Antum mikir tidur enggak malam itu? Kita hitung lagi ini. Antum kalau enggak pakai angka-angka enggak percaya. Berapa gaji semalam sehari? Sebulan 3 juta. Saya yang kasih gaji dulu 3 juta. Dah setahun berapa? Kali 12 36 juta. Sah? Kali 83 tahun. Digaji antum satu malam 2.988 juta. Ingat tidur enggak malam itu? Bisa tidur malam tuh? Enggak kerja? Enggak paham. Saya ulang lagi. Antum sekarang setiap kerja sehari atau semalam dikasih 100.000, jelas? Tapi pas malam Lailatul Qadar nanti antum harus kerja juga, gajinya 2.988. Mau tidur juga malam tuh? Hah? Mau mata tidur malam tuh? Ya Allah ya Rabbi. Kalau antum tahu malam itu dinikahkan dengan bidadari, mau mata antum tidur malam tuh? Kaum muslimin, lihat ya, itu baru 2 miliar. 2 miliar itu apa yang dibuat dengan surga? Semalam saya di Sungai Apit, saya katakan ke kawan-kawan di sana, antum tahu enggak mutiara yang pernah ditemukan oleh manusia berapa besar? Awak nengok mutiara, enggak pernah sih. Hanya satu genggaman manusia paling besar. Tahu harganya? Tahu harganya? Hah? Enggak kan? Triliunan. Bukan miliaran lagi, triliunan. Duit antum 2 miliar enggak laku udah jelas. Enggak laku. Coba bayangkan. Jadi kalau ikut lelang, kalau hanya 3 miliar, apalagi 100.000. Jadi, tapi surga yang akan kita dapatkan ini tiang, enggak ada mesin, ada tiang-tiangnya dari mutiara, kusennya dari intan permata, atapnya emas dan perak. Bisa dengan yang gaji tadi? Enggak kan? Enggak bisa. Kalau segenggam menjadi triliun, apalagi tiang semua. Makanya kaum muslimin dan muslimat, kalau kita tahu harga ini, maka kita akan kejar. Maka kejar itu tentu harus dengan niat. Kalau tak berniat, tidak ada semangat. Nah, bila orang berniat untuk melakukan yang tadi kita sebutkan, kalau saya masuk Lailatul Qadar, saya tak akan tidur malam. Tiba-tiba sebelum 10 malam terakhir dia sudah tidur selamanya, alias tutup mata, maka dia dapat pahala niatnya tadi, sekalipun dia tidak kerjakan.
Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslim, niat itu luar biasa. Patutlah Nabi SAW mengatakan, niyatul mu'min ablagu min amalih. Dalam riwayat lain, khairun min amalih. Niat seorang beriman itu lebih baik daripada amalnya sendiri. Pak, waktu salat subuh tadi, kira-kira berapa persen dapat? Ada nggak terlintas sesuatu selain sholat tadi? Ke saya bapak bisa bilang enggak, tapi ke malaikat enggak bisa. Ada detektornya luar biasa. Padahal niat kita adalah lebih baik daripada yang kita kerjakan. Orang kadang berniat tidak bersedekah, sebelum berangkat ke masjid bawa 1 juta, pas tengah jalan berubah niat, matimu jadilah. Ia teringat pula nak lama anak minta uang sekolah, ya. Dekat raya pula kan, besok ada duit hari raya. Sampai pintu masjid deh 100 jadilah. Tengok dalam bakul tu hanya 10.000, 5.000, 50 jadilah kan. Akhirnya pasti masukkan, tukarlah, hampir 40 tinggal. Akhirnya 10. Niatnya tadi 1 juta. Jelas kaum muslimin. Maka niat itu lebih baik. Nah, bila tak kita kerjakan karena ada terhalang, maka Allah beri amalnya sempurna. Hadis riwayat Tirmizi katakan, "Idza maridal 'abdu aw safar," bila seorang hamba itu sakit atau musafir, kutiba lahu ma kana ya'maluhu sahihan muqiman. Semua amal yang dia kerjakan di saat sehat dan saat bermukim dituliskan pahala sempurna. Apa sebab? Sebab dia berniat terus mengerjakannya. Cuma sedang sakit tak mampu, sedang musafir tidak bisa. Makanya jangan berhenti berniat berbuat baik. Walaupun berhenti berbuat, tetapi niat tak pernah berhenti. Makanya setiap ada peluang kebaikan, berniat terus. Berniat terus. Misalnya masjid perlu ini dan itu, berniat kita, ya Allah, ada rezeki saya akan berikan segini. Anda ada rezeki lah. Awak gaji 100.000 sehari, belanja 125 sehari, ya kan? Dapat duit lebih sedikit, ya, belum lagi berimpak, duluan pula istri yang minta. Akhirnya terpaksa istri lebih didahulukan dari saya. Impak ke masjid sunat, impak ke istri wajib. Kalau bertentangan, ya resikonya besar sih. Iya, kalau ke masjid tidak akan pernah dia halang kita masuk, bahkan dipanggil-panggil malah. Tapi kalau sempat ke istri tak dikasih, tidak bisa masuk. Tidak boleh masuk, nanti tidur di sofa nanti. Jadi oleh sebab itu, kadang-kadang kita berniat tapi tak kesampaian. Berapa kali kita sudah berniat, tengok dompet semuanya sudah dipreteli sama orang rumah tadi. Bagi yang bebas ya, ikan tadi yang semazhab dengan saya dompet saya seletak saja, silakan anda ambil berapa mau saja, silakan. Habiskan, tidak ada masalah. Sebab kalau habis duit lama, datang duit baru. Habis rezeki lama, datang rezeki baru. Kalau tidak datang, mati kita. Kan habis rezeki, mati. Kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT. Jadi berniat itu menghasilkan pahala besar. Berkata Abdullah Mubarak rahimahullah, kam min amalin saghir tu'azzimuhu niyyah. Berapa banyak amalan yang kecil dibesarkan oleh niat. Wa kam min amalin kabir tusaghiruhu niyyah. Berapa amalan besar tapi karena niatnya tidak ada, jadi bernilai kecil.
Kaum muslimat dirahmati Allah. Nabi juga mengatakan, man ata salatal jama'ati, siapa yang datang ke masjid untuk salat berjamaah, fa adrakan nas aw wajadan nas qad sallu, lalu dia dapat orang selesai salat, dia sudah berniat pergi ke masjid dengan harapan tak terlambat, ternyata orang lebih duluan salat. Ya, seperti kemarin saya selesai di Fakultas Kampus pelatihan, menjelang sampai ke rumah azan baru sekira 6 menit. Oh, saya wudhu, biasanya nunggu 20 menit, baru 12 menit orang sudah qomat. Awak masih di rumah wudhu. Apa pula imamnya? Imam yang paling ekspres. Iya, orang yang paling cepat sholatnya. Sampai saya di pintu keluar rumah sudah 2 rakaat. Padahal rumah dekat dengan masjid. Sini rumah saya, itu masjid. Sampai di pintu masjid tinggal rakaat terakhir. Kencang enggak? Kencang enggak? Hah? Padahal saya tadi karena keluar dari kampus belum azan, saya berharap sholat dekat rumah, tapi orang ternyata qomat sebelum waktunya. Akhirnya sampai pintu masjid, ya, kalau saya imamnya, saya dengar orang masuk masjid, saya tunggu, saya lamakan rukuknya. Tapi sebagian imam enggak, asal dengar terlalu orang mau masuk masjid, dicepatkannya gerakannya. Antum itulah perlunya belajar ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kalau orang sedang didengarnya suara sendal di luar, masa imam tidak dengar apa-apa? Dengar tidak? Dengar. Maka dia namakan rukuknya. Apa sebab? Sebab man adrakal imama raki'an faqad adrakar raka'ah. Siapa yang bertemu di imam sedang rukuk, maka dia dapat 1 rakaat. Indah. Kadang mendahem pula kita di pintu tuh, ya kan, supaya ditunggu. Tambah cepat dia, kayak dendam kayaknya. Ya tunggulah sebentar. Sebaliknya Nabi SAW juga ingin memanjangkan salat, tapi didengarnya ada bayi yang menangis. Jelas? Lalu dia persingkat. Jadi ada dalam salat pun kita harus mikirkan orang, jangan mikirkan kita sendiri, karena imam itu memang bukan berpikir untuk sendiri, tapi berguru untuk jemaah. Kalau tidak, jangan jadi imam. Imam itu berpikir untuk jemaah. Nabi bilang al-imamu dhamin wal muadzinu mu'taman. Tapi kalau masih mikir diri sendiri, tidak boleh jadi imam. Imam itu memikirkan jemaahnya. Bila jemaahnya perlu cepat, dia cepatkan. Bila jemaahnya perlu ditunggu, dia tunggu. Bukan nengok jam digital aja. Digital itu memang patokan, sebagai rambu-rambu. Tapi kalau jemaah tetap, ini beliau tetap misalnya jemaah di sini, jarang sekali tidak hadir. Belum nampak, tunggulah sebentar. Abang tuh biasanya hadir cepat, sekarang mungkin agak terlambat, ditunggu sebentar. Sebab apa? Jemaah yang sempurna lebih baik daripada jemaah yang berserakan. Nah, jemaah sempurna lebih baik daripada jemaah yang berserakan. Hari itu memang 1/3 yang tidak terlambat, 2/3 terlambat. Berarti siapa yang salah? Imam. Berkolaborasi dengan muazzin. Berkolaborasi dengan muazzin. Jadi saya bilang, sudah saya katakan, yang perlu itu jemaah tetap. Enggak, nanti kalau lambat komatnya jemaah yang lain tuh pada pergi. Yang lain tuh kadang sekali cuma sholatnya sehari di situ. Yang tetap 5 waktu. Nah, kaum muslimin dan muslimat. Nah, man adrakal imam, man adrakan nas qad sallu, lalu dia sampai orang selesai sholat. Nabi Allah tetap beri pahala salat jemaah. Faqutiba lahu al-jamaah.
Walaupun dia sholat sendiri tetap diberi pahala jamaah. Jelas kaum muslimin, kecuali tak pernah sholat jamaah hari itu aja pergi, tapi ya tetap karena niatnya berjamaah, lalu dia tertinggal. Oleh itu kaum muslimin, an-niyah, khaniyatul mu'min khairum min amali. Saya tutup, kayaknya sudah mulai nengok-nengok matahari dah terbit. Dah kaum muslimin, lihat bagaimana niat itu besar. Nabi katakan, ad-dunya li arba'ati nafar. Dunia itu milik 4 orang. Dunianya milik 4 orang atau jenis orang. Satu, rajulun atahu Allahu malan wa atahu ilman. Orang yang Allah beri harta dan beri ilmu. Fa anfaqa fima yurdillah atau fima aradallah wattaqallahu fi malihi wa ilmihi, atau kama qala sallallahu, lalu dia bertakwa, menyambung silaturahim dengan hartanya, dan bertakwa berallah dengan ilmunya. Artinya hartanya diinfakkan fi sabilillah, ilmunya diamalkan. Ini besar tak pahalanya? Ya, Nabi kata bahwa fi a'la au khairi manzilah, sebaik-baik posisi sudahlah berilmu dan berharta banyak pula. Ya, contohnya Abdullah ibn Mubarak yang bila bersedekah tak takut miskin, walaupun orang yang menerima langsung jadi kaya dalam perjalanan hajinya. Dan kalau haji bawa orang satu kecamatan gratis, tapi tak diumumkan gratis. Paham? Gratis tapi tak diumumkan gratis. Apa sebab? Kalau diumumkan gratis, Pak pergi haji sama saya, iya gratis ya, iya. Berani tak sampai di Mekah, Ustaz belikan cerek kuning, berani tak? Beli oleh-oleh, perintah saya. Kalau terlambat makan, berani tak? Komplain ke saya, Ustaz kok lambat makannya, berani tak? Sudahlah gratis, komplain lagi, kan tak mungkin kan? Nah, makanya dia jaga itu, jaga. Maka mau haji dengan saya, ya, duit ada berapa? Oh, saya punya 2 miliar tadi ya. Ya, saya punya 50 juta aja Ustaz. Ayolah buat sini, catat si siapa nama? Aki, 50 juta. Simpan di brankas. Haji, ikut tak? Kita haji. Hah? Ikut, saya berapa duit? 10 juta. Ya, 10 juta. Oke. Tentu berkelas kan, ada VIP aja plus dan sebagainya. Nah, ikut. Berapa duit? 120. Mantap, 120. Catat semuanya. Nanti sebagai haji semua beliau yang urus. Makannya, minumnya, ya tempatnya, akomodasinya, dia urus semuanya. Dia bayar dengan uangnya sendiri. Selesai haji, mau siap-siap berangkat ke Madinah. Tentu orang biasanya, yang biasalah manusia, ingin oleh-oleh. Ingin oleh mana? Oleh-oleh Makkah. Ya, kadang-kadang anak kan minta harus ada tulisan Mekahnya. Ada teman saya pergi ke Bogor, kalau beli oleh-oleh harus ada tulisan Bogornya. Kalau enggak terima sama anaknya. Tuh lihat saja pakai spidol Ustaz, enggak bisa Ustaz. Jadi kalau beli oleh-oleh itu harus periksa dulu, ada enggak tulisan Bogornya. Kalau misalnya ke Bogor, kalau ke Siak harus ada tulisan Siaknya. Oh, ribet sekali anak antum, saya bilang. Jadi kaum muslimin muslimat dirahmati Allah, kita lihat oleh-oleh semua dibelikan sesuai permintaan. Ini nak beli tahu cerek kuning. Itu favorit jemaah haji kita. Ini nak beli kurma, ini nak beli perhiasan, ini nak beli, semua dibelikan. Dia tak tengok, ini cuma 10 juta, minta banyak pun. Tak ada. Dia nak beda-bedakan, siapapun mau dikasih. Dia kaum muslimin. Besok sampai pulang, negerinya jauh di Rai. Rai itu sekarang dekat Iran, di Khurasan. Kaum muslimin 2 hari istirahat di rumah.
Nanti beliau biasanya panggil lagi orang tuh makan bersama di rumahnya. Ini orang kaya besar sih. Tahu dah kekayaannya. Tahu dah. Penghasilan tahunannya hanya, saya hitung lagi. Mana yang lebih kaya dari beliau ini? Nah, penghasilan tahunannya 100.000 sampai 200.000. Ambil aja 100.000 ya. Dinar. Bukan rupiah. Dinar. Dinar berapa sekarang, Mak? 5 juta? 3 juta kali 3,5 juta. 3 juta aja. Baik, satu dinar 3 juta. Wih. Hanya 300 miliar. Enggak jahil tuh. Iya. Nah, 300 miliar. Kaya enggak? Ada yang menandingi? Penghasilan setahun 300 miliar. Ada yang menandingi? Saya nak bawa proposal. Itu penghasilannya. Coba ingat kaum muslimin. Al-Zahabi menyebut tidak pernah berzakat. Tidak pernah? Apa sebab? Habis. Kalau macam tadi masih habis kan? Tahun ini dia haji, tahun depan berjihad. Nah ini haji, tahun depan berjihad. Mana lebih besar, biaya jihad atau biaya haji? Tergantung. Ini kalau cuma satu kenyawatan dia banyak biayanya Zul. Baik. La ilaha illallah. Sampai di rumah diundang makan. Kemudian ketika akan pulang, berapa setor kemarin? Ingatkanlah berapa? Catatan kan ada. Tidak ada bisa punya. Oh 50 ya. Kasih lagi 50. Berapa? 10 kasih 10. Berapa? 120. Semuanya dikembalikan lengkap. Plus masing-masing dapat 2 jubah baru dari jenis katun Yaman. Jadi jubah baru kualitas tinggi. Begitulah Abdullah ibn Mubarak, alim, orang berilmu, ghaniyun, kaya raya. Jadi dia sambung rahim dengan silaturahim dengan hartanya, dan dia mengamalkan ilmunya. Makanya tidak sedikit kawan dan gurunya dibelanjai, bukan dibantu, dibelanjai sempurna. Sufyan bin Uyainah, Sufyan Ats-Tsauri, Al-Auza'i, Udail bin Iyad. Ini kan orang-orang ulama besar terkenal di negerinya masing-masing. Siapa yang kasih duit? Abdullah ibn Mubarak. Diberikan tarafnya, taraf kehidupan dia. Misalnya dia menghabiskan per bulan belanja 30 juta rupiah, dia kasih 30 juta rupiah. Tergantung kehidupan seperti taraf dia buat. Kalau itu tidak ada zakat lagi sih. Jadi bukan membantuan. Kalau kita bantuan langsung tunai 600.000 satu semester. Apa yang bisa dibuat oleh Ustaz itu? Ini tidak diberikan, bukan cukup saja, lebih dari cukup, sehingga Syekh bisa beli kitab, bisa nyekolahkan anak dan sebagainya. Ada yang kayak gini? Ada ya? Belum sampai ke kita. Berniatlah. Udah jelas ya? Bertemu dengan seorang janda ketika dalam perjalanan haji, ibu-ibu kematian suami, anaknya 4 orang. Minta sedekah ke beliau. Kalau kita dikasih berapa? Hah? Berapa nasi bungkus kan itu kan? Dihitung 5 bungkus kali 20.000, 100.000. Dah selesai. Dan nyaman sekali kita itu, merasa berbuat orang terbaik di dunia kita. Jadi orang terbaik, saya kasih tadi masing-masing 1 bungkus nasi. Jelas. Tapi dia enggak. Dia tanya sama, dia dalam perjalanan haji nih, belum jauh dari negerinya, nanya sama bendaharanya, duit tinggal berapa? Jawab aja. Tinggal 1.000 dinar. 1.000 dinar lebih kurang 3,5 miliar tadi ya. Banyak loh. Nah,
3,5 miliar. Andainya kita putar balik, nggak jadi pergi haji, kan haji sunat, bantu ibu ini wajib, kita perlu dana berapa untuk balik? Kata beliau perlu 30 dinar saja. Berarti sisanya berapa? Hah? Sisanya berapa? 170. Kan dari 1.000 kurang 30, 970. Antum udah potong pula ini. Ini bahaya tuh kan potong-potong. Nah, 970 dinar. Ayo kita kali ya, biar tahu sedekahnya pada ibu ini. Bukan sebungkus nasi. Kali 3.500.000. Ini berkurang 3.395.000.000. Besok ngemis lagi ibu tuh. Hah? Wih, antum kalau sempat ngemis lalu dikasih 3 miliar, besok ngemis lagi. Itu namanya ketagihan itu. Kalau sudah 3 miliar 3.395 juta, lah antum belanja sebulan berapa? Saya tak tahu berapa tahun antum butuh. Hah? Ayo dibagi 3 juta. Apun. Sebulan 3 juta. Masih berarti 1.131 bulan. Nah, 1.131 bulan. Kalau belanja antum 3 juta sebulan, kita bagi 12. Bagi 12. Sampai umur 94 antum masih. Jadi memang memberi orang sampai begitu, kawan. Kalau gitu kita tidak jadi haji, beri ke ibu itu 970 dinar itu. Ada yang berani kayak gitu? Hah? Kalau kita takut nanti marah istri sampai di rumah kan. Awak kasih duit sedikit, orang dikasihnya banyak. Sayang budak pada jando tuh lagi gitu. Gitu kaum muslimin. Ini kalau ini dia sedekah, tidak mungkin dia berzakat lagi, sah? Zakat kan cuma 2,5%. Ini tidak berapa persen dikasih? 97%. Kalau sudah sedekah 97% di sini 80% di sini, ada lagi yang mau dizakatkan? Ada. Nah, bagaimana kita bisa meniru yang seperti itu? Niat. Maka golongan kedua kata Nabi SAW, rajulun atahu Allahu ilman wa lam yu'tihi malan. Orang yang Allah beri ilmu tapi tak punya harta. Awak miskin tapi tahu itu fadilatnya, sah? Kita tahu tak tidak sedekah? Tahu fadilat menjamin kegiatan dakwah? Tahu tak fadilat menghidupi orang miskin dan sebagainya? Tahu. Bayar berbukaan? Tahu. Bangun masjid? Tahu fadilatnya kan? Kan tak ada yang tak tahu kan, berarti kita sudah punya ilmunya. Nah, sekarang ilmu ini kita gunakan untuk mendapatkan niat kebaikan tadi. Hah? Harta tidak ada nih, tapi niat ada. Andainya, ini kata Nabi, bukan saya nih. Saya tidak usah percaya lah. Ya, ini kata Nabi alaihissalatu wassalam. Lalu dia katakan, "Law anna li malan la amiltu misla amali fulan." Andainya saya punya harta, saya akan buat seperti yang dilakukan oleh si fulan. Dia bangun masjid, saya akan bangun masjid megah. Kalau dia buat sekolah, saya akan buat sekolah yang benar-benar. Kalau dia bantu anak yatim, panti asuhan, saya akan buat panti asuhan. Kalau dia bisa umroh kapan mau, saya akan umroh kapan saya mau. Kalau dia bisa menghajikan dan umrohkan, saya buat seperti itu. Kalau dia bantu orang-orang yang sekolah, beasiswakan untuk belajar agama, saya akan buat itu pula. Maka kata Nabi SAW, huma fil ajri sawa. Dia
dengan bapak itu pahalanya sama. Tuh, tidak mau berniat, tidak mau berniat, memang payah, ikhlas payah aja. Niat aja tidak mau, apalagi membuat. Itu masalahnya. Maka jangan berhenti berniat, berbuat jelas. Udah terang hari, masa tidak jelas juga? Kapan selesainya? Bilang aja ada jelas, biar kita usai. Terima kasih dan mohon maaf. Ya, niat tadi sebentar, tapi akhirnya panjang juga. Nah, mudah-mudahan niat yang pertama diberi pahala. Ya, diberi pahala. Semoga apa yang kita dengar yang baik Allah buatkan kita berniat untuk melakukannya. Yang salah semoga Allah jauhkan kita daripadanya. Karena berniat meningkatkan yang buruk juga kebaikan. Jadi katakan niat membesarkan amal kita. Oleh sebab itu dulu para sahabat seperti Muaz ibn Jabal sampai tidur pun dia niatkan baik supaya saya bisa beribadah. Iya, tidur pun udah berpahala kita dengan niat. Mandi pun, saya mandi, niat jangan orang sampai tutup hidung ketika saya sholat bersama dengan niat baik juga. Kamu muslim. Makanya jangan berhenti berniat berbuat baik, karena niat orang beriman lebih baik daripada amalnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina wa sallam. Wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.